Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih. Puji syukur kepada Tuhan karena atas kasih dan penyertaannya kita dapat berkumpul pada kesempatan ini. Pada pertemuan kasih ini kita bersama-sama merenungkan dengan tema keluarga sebagai persatuan hidup dan kasih. Semoga melalui pertemuan ini kita semakin memahami panggilan keluarga Kristiani dan mampu membangun keluarga yang harmonis, penuh kasih serta berdasarkan dengan nilai ini. Sebelum kita mulai pada hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memanggil dan memimpin kami dalam pertemuan ini. Kami bersyukur atas anugerah keluarga yang Engkau percayakan kepada kami sebagai tempat untuk bertumbuh dalam iman, harapan dan kasih. Pada kesempatan ini, kami hendak menemukan panggilan keluarga sebagai persekutuan hidup dan kasih. Bukankah hati dan pikiran kami agar mampu memahami kehendak-Mu serta berani mewujudkan dalam kehidupan keluarga kami sehari-hari. Semoga melalui sabda-Mu kami semakin ditemukan untuk membangun keluarga yang harmonis, penuh kasih dan setia kepada-Mu. Mengangkat Tuhan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sekalian segala masa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, setiap keluarga tentu mendapatkan kehidupan yang harmonis dan penuh kasih. Namun dalam kenyataannya, tidak sedikit keluarga yang menghadapi berbagai tantangan yang dapat mengganggu keharmonisan tersebut. Sebelum mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita terlebih dahulu melihat pengalaman hidup yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, di sini saya akan membacakan sebuah kisah hidup. Nah, di sini nanti saya akan bertanya kepada Bapak Ibu semua tentang apa yang dilakukan pada hari ini. Keluarga Pak Andreas terdiri dari ayah, ibu, dan 2 orang anak. Pada awalnya, mereka hidup rukun dan senang meluangkan waktu bersama. Mereka makan bersama, berdoa bersama, dan saling berbagi cerita tentang kehidupan sehari-hari. Namun, seiring berjalannya waktu, kesibukan mulai membuat kebersamaan mereka berkurang. Pak Andreas lebih banyak menghabiskan waktu di tempat kerja, ibu sibuk mengurus usaha keluarga, anak-anak pun lebih sering menggunakan telepon genggam daripada berbicara dengan orang tua. Akibatnya, komunikasi dalam keluarga menjadi semakin berkurang. Ketika terjadi masalah, mereka lebih memilih diam daripada saling berbicara. Kesalahpahaman mulai muncul dan hubungan mereka menjadi kurang harmonis. Suatu hari, salah satu anak mengalami masalah serius di sekolah. Karena kurangnya komunikasi, orang tua terlambat mengetahui masalah tersebut. Peristiwa ini membuat seluruh anggota keluarga menyadari bahwa mereka telah kehilangan kebersamaan dalam hidup famili. Mereka berusaha memperbaiki bersama, berdoa bersama, dan membangun komunikasi yang lebih baik. Nah, jadi Bapak Ibu, di sini saya ada pertanyaan kepada Bapak Ibu. Apa yang paling menarik perhatian Anda dalam kisah tersebut? Yang paling menarik perhatian saya
memaksa orang kepada yang